Pagar beton sepanjang 2 hingga 3 km membentang di pesisir utara Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan pagar beton ini mengganggu aktivitas nelayan karena mereka harus memutar saat hendak melaut. Hal ini turut mempengaruhi penghasilan mereka. Lalu seperti apa keberadaan pagar beton ini? Berikut liputan Anwar Fuadi dan juru kamera Rifki Adi Pradana dari Jakarta Utara. Keberadaan pagar beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara membuat aktivitas nelayan terganggu. Tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu nelayan dan nelayan pinggiran mencari rajungan. Akibat adanya tanggul beton, nelayan harus menempuh waktu lebih lama dan sejumlah ikan, rajungan yang biasa dicari nelayan tidak ada lagi. Ya pemirsa, keberadaan pagar beton di pesisir utara Cilincing, Jakarta Utara belakangan menjadi perbincangan di media sosial karena disebut-sebut ini menyulitkan para nelayan yang akan melaut. Sebagai gambaran pemirsa bisa dilihat di belakang saya ini adalah pagar beton yang membentang sepanjang 2-3 km. Ini dari pesisir menuju ke tengah laut. Dan ini pemirsa membuat para nelayan ini harus berputar terlebih dahulu ketika mereka akan bergerak ke timur. Nah ini contohnya, ini ada salah satu kapal nelayan yang baru keluar begitu dari dermaga. Nah ketika mereka akan bergerak ke timur, mereka terpaksa harus memutar. Mereka terpaksa harus berlayar dulu ke utara, lalu kemudian baru bisa bergerak ke timur. Karena memang ketika mereka ingin mengambil haluan langsung ke timur, ini terhalang oleh pagar beton sepanjang 2-3 km yang menjorok ke arah laut. Nah, pagar ini pemirsa ketinggiannya kurang lebih 1-2 meter. Memang terlihat di sini di sebelah pagar tersebut ada seperti proyek reklamasi begitu ya. Dan ini yang disebut-sebut oleh para nelayan menyulitkan mereka untuk melaut dan mencari tangkapan mereka. Nah, itu gambarannya untuk Anda pemirsa. Nah, saya akan ajak Anda setelah ini untuk mencari tahu apakah sebenarnya keberadaan pagar ini hanya membuat mereka memutar saja atau kemudian juga membuat tangkapan mereka juga terganggu. Saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu nelayan yang ada di sini. Keberadaan pagar beton ini langsung menyita perhatian publik yang dinilai merugikan masyarakat pesisir, khususnya para pencari ikan yang menggantungkan hidupnya di perairan Cilincing. Hal ini diakui oleh sejumlah nelayan yang mengalami kerugian, seperti hasil tangkapan mereka yang menurun drastis, ditambah dengan biaya bahan bakar yang dikeluarkan lebih banyak karena harus memutar lebih jauh. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang nelayan di Cilincing, ada Pak Abidin. Ini yang baru sandar juga ya Pak ya. Betul. Pak, ini terkait dengan keberadaan pagar beton ini. Ini sejak kapan sebenarnya Pak? Ya sejak 2019 itu. 2019. Sampai sekarang 2025, berapa tahun tuh. Oke, waktu itu nelayan dapat sosialisasi nggak melalui kelompok nelayan atau sosialisasi langsung terkait pembangunan ini? Ada sih sosialisasi nelayan, kelompoknya kan ada ketua. Ya nelayan sempat diundang. Ya itu hasilnya begitu. Oke. Kalau dari Bapak sendiri, terganggu nggak aktivitas nelayan? Ya kalau terganggu bilang terganggu, kalau ya gimana sih ya, orang kecil mah asal ada proyek apa ini kita tetap aja. Oke. Bapak harus memutar kalau ingin melaut, Pak? Memutar. Pulangnya kan agak nambah biaya kan begitu aja tuh. Oke, berarti biaya solarnya jadi nambah ya Pak ya? Betul. Oke. Tapi kalau untuk tangkapan sendiri ada ngaruh nggak Pak dengan adanya pagar ini? Ngaruh Mas. Ikan juga nggak terlalu di pinggir apa, kan selalu di tengah sekarang. Ada pagar begitu-gitu. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan tanggul beton yang membentang di Cilincing ini bukanlah bagian dari proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall. KKP memastikan terus mengawasi agar pelaksanaan kegiatan sesuai izin, serta tidak merugikan masyarakat pesisir. Melihat data atau merujuk data dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut, ini disebutkan ini merupakan proyek reklamasi yang dikerjakan oleh PT Karya Citra Nusantara atau PT
KCN ini akan dibangun infrastruktur untuk logistik. Dan PT KCN ini pemirsa setelah kami telusuri merupakan salah satu BUP atau Badan Usaha Pelabuhan yang memang mengelola Pelabuhan Marunda yang lokasinya berdekatan dengan pagar beton ini. Dan meski sudah memiliki izin, meski sudah mengantongi izin, ini pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan agar pengerjaan proyek ini tidak merugikan masyarakat khususnya nelayan di pesisir dan juga tidak mengganggu kelestarian laut. Dari Jakarta, Anwar Fuadi, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.